Hey guys, welcome back to Kainamas Garage. Dan ini adalah BMW iX1, the EV version of the famous X1. Dan dari dulu menurut gue, X1 itu selalu menjadi salah satu pionir di segmen crossover, or in BMW terms, SAV, Sports Activity Vehicle. Nah, X1 itu menurut gue dari dulu itu pilihan yang tepat untuk kalian masuk ke brand BMW karena ini entry level BMW, and I thought it's the perfect all-rounder BMW untuk lo pakai harian, untuk lo pakai weekend, dan untuk lo pakai kemana-mana basically, karena bentuknya itu kayak SUV tapi dikecilin, lebih compact, dan also ada sporty nature-nya karena it's obviously BMW. It's fun to drive juga, dan also it holds 4 people, dan sekarang ada versi EV-nya, jadi kalian punya opsi lagi. Kalau kalian nggak mau combustion engine, ada EV-nya. Kalau kalian nggak mau EV-nya, ada combustion engine gitu ya. Dan tetap di body yang sama, di body shape yang sama, dan nggak ada bedanya, which I like. Jadi you can get used to the design quite easily. Sekarang kita mungkin mulai dari depannya ya. Nah, what distinct this from the combustion engine itu ada beberapa hal di depan sini. Di mana emblemnya itu ada ring birunya menandakan kalau ini BMW EV penggerak listrik. Dan di depannya ini juga ada grill yang tertutup full di depan sini dengan ada hexagonal shape design gini ya, ada 3D effect-nya gitu ya, cakep juga ya, dan piano black, and also finish in this beautiful brush aluminium trim gitu ya. Walaupun ini bukan aluminium, ini plastik tapi ada brush look-nya gitu ya, cakep juga menurut gue. Dan di depan sini juga udah kitted dengan beberapa sensor parkir dan kamera, karena mobilnya ada 360 degree view, walaupun mobilnya ini kecil banget ya. Jadi tapi ada kamera 360 degree view untuk lo go into tight space dan also untuk parking juga gitu loh. Cakep. Jadi sedikit overkill untuk mobil sekecil ini, tapi it's good to have. Mobil ini comes with an M Sport package, di mana M Sport package itu comes in the front bumper, side skirt, dan bumper belakang. Dan tidak ada cladding hitamnya sama sekali karena ini M Sport, jadi ini sporty by nature gitu ya. Even fender sampingnya aja body color ya, nggak ada black claddingnya, jadi nggak ada rugged looknya sama sekali mobil ini. Ini bener-bener termsnya sports activity vehicle-nya itu kepake banget di mobil ini menurut gue nih. Dan seperti biasa juga ada headlight-nya, di mana ini iteration atau evolusi Angel Eyes-nya BMW. Di sini juga ada crystal-like look gitu ya, cakep kalau nyala gitu. Nah, selain dari headlights, one of the thing that caught my attention is this big hump di kap depan sini ya. Jadi seakan-akan kayak mobil ini tuh digerakkan oleh mesin yang gede, yang besar gitu ya, karena ada hump gede di sini ya, which makes it much more tougher and powerful looking gitu ya. Tapi in reality di dalam sini tuh cuma ada EV motor doang di bawah situ gitu ya. Jadi gue suka nih ada desain pitch-nya kayak gini, dimana pas lo lihat di POV pengendara gitu ya, lo ada humps gini, jadi kesannya tuh lo driving a car with a very powerful engine gitu ya. Overall untuk bagian depannya menurut gue sangat bisa diterima di semua kalangan, karena again ini entry levelnya BMW, pasti obviously yang bakal beli itu yang lebih muda segmennya, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang lebih tua juga suka sama mobilnya karena it's very subtle ya. Even though ini M Sport, tapi juga masih ada elegant looking aluminium brush looknya ini, dan also M Sport bumpernya di depan sini juga lumayan kalem gitu ya, nggak terlalu sporty atau nggak terlalu agresif yang nggak jelas gitu ya. So overall, I like the look of the front of the BMW iX1. What about the side? Yuk kita lihat. Ini adalah proporsi samping BMW iX1. Don't let the look deceive you, karena even though bentuknya itu mirip bigger brother-nya kayak X3 dan X5 gitu ya, tapi dengan size yang lebih compact, dimensinya nih 4,5 meter panjangnya, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi bisa dibayangin ya betapa lumayan compactnya dibanding bigger brother-nya X3 dan X5. Tapi looks-nya tetap SUV look banget gitu ya, which I really like
from the second generation BMW X1. Mereka masih continue di design lineage ini gitu ya. Dan dipadukan oleh velg King 19, kalau nggak salah ini style 871 5 spoke. Although in my personal taste atau personal opinion, velgnya agak sedikit terlalu rame gitu ya. Mungkin kalau lebih subtle, proporsi samping sini jauh lebih cantik menurut gue ya. Let me know in the comments below menurut lo gimana. Nah ini hal yang gue omongin tadi, cladding samping ini yang body color karena it's part of the M Sport package, dimana di sini juga ada emblem M-nya di situ yang dibanggakan sama BMW dari dulu gitu ya. Dan also ini cakep banget. Hofmeister King-nya BMW tetap dipertahankan di iX1 ini, dan it looks so beautiful finished in this brush aluminium trim di samping sini ya, jadi cakep banget nih. Nah selain itu juga di sini juga ada charger portnya, dimana kalian bisa ngecharge AC atau DC. Kalau BMW iX1 ini comes with a portable charger yang bisa charge AC, walaupun it took me semalaman tadi malam untuk ngecharge ini, tapi range-nya itu sekitar 431 km range-nya. Not bad, tapi dengan AC nyala, which is harus AC nyala di Jakarta, range-nya itu dip below 420 km of range. But not bad dengan mobil yang kelasnya BMW iX1 ini dengan fitur yang banyak. I think you can probably make peace with the range. It's pretty good. BMW iX1 ini juga also equipped with a proximity welcoming feature. Kalau kalian punya kuncinya di dalam kantong, kalian bisa walk up to the car and it immediately unlocks kalau kalian ada di dekat mobilnya. Dan also ada logo M di sini yang illuminated, kalau malam kelihatan banget. Mungkin ada di sini ya lampunya, ada di kaca spion ini, keren banget kelihatannya ya. Kalau kalian tinggal lock, tinggal pencet sini and the car locks itself. How convenient. Nah, sekarang kita lihat belakangnya yuk. Nah, ini adalah tampak belakang BMW iX1. My favorite angle out of all, karena mereka masih mempertahankan beberapa elemen dari BMW design nih. Such as the L-shaped taillight di belakang sini, dimana udah full LED sekarang ya, jadi lebih cakep banget, masih bertahankan situ. Dan overall proportionnya itu sangat-sangat cantik ya untuk BMW X1 yang generasi ketiga ini. It's a perfected version of the second generation BMW X1. Lebih sempurna lagi, lebih cakep lagi di sini, dan kayaknya ada sedikit resemblance dengan BMW XM atau iX gitu ya. Jadi ada beberapa note of feature atau note of design yang agak-agak mirip, kayak spoiler ini dan juga mungkin diffuser ini gitu ya. Menurut gue ini tampak yang paling cakep di seluruh BMW iX1 ini. Dan di samping sini juga ada beberapa parking sensors as part of its aided safety feature, dan also ada kamera kecil sini, part of its 360 degree view cam ya. Nah, even though mobil ini tuh entry level, tapi udah ada kick to open feature dengan automatic tailgate. Ini tuh overkill banget untuk mobil sekelas dia ya, tapi it's good to have. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri itu 490 liter, tapi kalau joknya turun, bear with me. Kita turunin joknya dulu. And the other side. Nah, kalau joknya lay flat kayak gini, you increase the capacity menjadi 1495 liter. So you can haul whatever an SAV sport activity vehicle people are hauling. Quite practical kan? Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Wow. Welcome to the interior of the BMW iX1. First impression, material yang ada di BMW entry level ini sangat-sangat luar biasa ya. Soft touch di dashboardnya, soft touch di door panelnya, soft touch di armrest tengahnya, dan all black headliner yang menambah kesan premium itu di entry level BMW iX1 ini. Luar biasa ya, dengan entry level BMW ini materialnya itu kayaknya tuh lumayan curated gitu. Semuanya itu bagus-bagus semua ya. Dan I love this brush aluminium effect di sini. Ini juga salah satu favorit gue itu door handle-nya yang desainnya bagus banget, kokoh and also ergonomic surprisingly. Dimana kalau lo buka,
dan lo tarik itu rasa sangat kokoh. And also finish in that aluminium accent. Dan also speakernya itu udah Harman Kardon, grillnya juga mengikuti aluminium finishnya. Also di sini juga ada plastic aluminium finish juga di sini. Semuanya itu berasa sangat-sangat premium and also curated. Kesannya itu interior ini itu custom made hanya untuk kalian gitu loh. Itu yang first impression gue ya. Nah, mungkin gue start off dari ergonomicsnya. Ngomongin joknya dulu. Joknya itu desainnya cakep banget, bolsternya enak banget. Gue udah pakai 2 hari mobil ini dan eye levelnya juga enak. Untuk posisi mengemudinya lumayan tinggi dan surprisingly dengan mobil yang compact size gini, lo berasa lo mengendarai mobil SUV yang tinggi gitu loh, dan kelasnya bukan kelas compact size gitu loh. Weird feeling tapi it's there, and especially hump yang gue tadi bilang itu di bagasi membuat lo kesannya itu mengendarai mobil yang sangat ganas gitu ya. Cakep juga sih. Nah, ngomong-ngomong joknya, warna interiornya it's probably not my taste karena warnanya merah. You know I'm not a big fan of red. Tapi kalaupun gue spec up iX1 ini mungkin agak sedikit warna yang kalem di dalam sini ya, karena mobilnya sendiri itu udah lumayan ya bisa dibilang sporty looking gitu ya. Jadi I think ada sedikit suatu hal yang harus lebih tone down di dalam sini. Tapi desainnya dan materialnya semuanya top notch banget, cakep banget semuanya. Also, untuk tempat penyimpanan nih, tempat penyimpanan mobil ini, even though it's a compact size, banyak banget ya. Ada glove box di sini, soft opening by the way, dan also ada center console, tempat buat HP lo mungkin ya kecil banget, tapi ada di situ. Dan also karena ini nggak ada transmisi, jadi they make use of the space yang di bawah center console ini. Jadi kalian bisa nyimpen beberapa banyak barang lah di situ ya. Dan also di sini juga ada cup holder dan ada 2 buah USB-C slot di depan sini. Dan ada wireless charging di situ ya dengan partisi ini ya. Jadi kalau kalian mau taruh something aside from your phone, lo juga bisa taruh apa di situ. Nah, di sini juga ada gear selectornya. Even though it looks flimsy and plasticky, tapi I assure you pas lo operate, it feels solid. Di sini juga ada rocker volume dan untuk your audio and media needs. Dan di sini juga ada my modes, di mana pas lo pencet akan di display ada beberapa mode kendara, personal, sport, and efficient. It will change the whole entire ambient lighting dan also the instrument cluster, and lo bisa individual settings all in detail. Jadi lumayan praktis BMW iX1 ini. Nah, gue mau ngomongin setirnya juga. I am a big fan of design steering wheelnya BMW karena it's so plushy, empuk banget, squeegee gitu ya, enak gitu ya dipegangnya, dan ergonomiknya tuh enak banget gitu ya. 3 and 9-nya itu sangat-sangat didesain untuk kalian menggenggam setir ini in a sporty manner gitu ya. Jadi enak banget untuk mengendarai mobil ini dengan steering wheel desainnya ini gitu ya. Nah, karena ini M Sport, jadi di sini juga ada notch of industrial design-ish looking type of chassis di sini ya. Dan dengan logo M-nya ada di sini gitu ya. Tapi overall gue suka banget steering wheel-nya, cakep banget, no complaints in the design of the steering wheel. Perlu diketahui kalau BMW iX1 ini tuh more driver oriented. Jadi semuanya itu desainnya itu layoutnya driver centric banget gitu. Semuanya itu menuju ke kalian gitu. Nah, untuk infotainmentnya sendiri nih, banyak banget fiturnya, banyak banget aplikasinya, sampai gue pusing banget mobil yang mana gitu ya. Kalau kita ngomongin infotainmentnya mungkin bisa setengah hari ya, tapi we don't have time. Jadi mungkin gue bakal ngomongin suatu hal yang krusial banget untuk lo deactivate di Jakarta. Jadi pertama, pas lo masuk ke mobil dan start up the car, lo ke driver settings, lo ke driver assistance, lo ke safety and warnings, dan matiin front collision warning karena ini ada fitur braking intervention, dan di Indonesia itu sangat tidak dianjurkan untuk ini nyala karena ini sangat bahaya. Banyak banget motor dan banyak banget mobil yang bisa dibilang sekarang nyetirnya agak-agak aneh gitu ya. Jadi lebih baik lo matiin. And also itu safety feature mungkin yang gue berharap banget
kedepannya mungkin ada shortcut di bagian sini atau di bagian situ gitu ya, to make your life much more easier to operate gitu ya. Karena you don't want to fiddle with the infotainment system karena banyak banget aplikasinya di sini. Jadi I would rather just use Apple CarPlay and just drive the car and enjoy the car karena the car is very enjoyable. Nah, even though mobil ini tuh driver centric dan driver oriented banget, tapi mungkin kita lihat belakangnya karena mungkin lo mau bawa temen lo atau bawa keluarga lo gitu di belakang. Jadi kita lihat belakangnya. Welcome to the rear seat of the BMW iX1. Not bad. It's pretty good. This is my driving position sekarang. Still an ample amount of room, tapi bukan suatu hal yang sangat bisa dibanggakan sih ini sih, karena emang ini compact size ya. Tapi bagus ada indented knee space gini di belakang, dan juga di sini juga ada AC di belakang dan ada 2 buah USB-C slot. Rest assured kalau kalian bawa anak kecil atau apa gitu, they would plug in their device di sini, no problem at all. Ada center console juga di sini, dimana lo bisa taruh cup holder di sini. One of the feature yang gue suka, atau one of the design note yang gue suka di interior ini tuh door handle-nya. Door handle-nya tuh keren banget desainnya, dan it's so easy untuk lo grab. And it feels so solid. For some reason, this is a very good design handle. Kayaknya kalau bisa BMW implementasikan door handle ini di setiap mobilnya kali ya, karena ini cakep banget. Tapi overall di sini karena ada panoramic sunroof sampai ke belakang sini, you don't feel claustrophobic, even though headlinernya hitam gitu ya. Jadi lo masih punya sense of space di sini ya. Jadi overall back seat ini not bad, tapi I wouldn't recommend going on a long journey dengan backseat kayak gini sih. Lebih baik lo nyetir di depan, gimana keasikannya mengendarai BMW iX1 bisa dirasakan. Yuk kita sekarang nyetir BMW iX1 nya. Okay, now it's time to take the BMW iX1 for a spin. Let's go. Oke, sekarang gue mulai mungkin dari powernya dulu ya. Model yang kita kendarain sekarang itu eDrive 20 namanya, dengan horsepower 204 horsepower, which is equivalent untuk 150 kW untuk motor listriknya, dan also equipped dengan 250 Nm of torque. Jadi plenty of power, tapi bobotnya itu 1,9 ton. Jadi mobil ini tuh berat banget mobil ini untuk compact size-nya gitu ya. Jadi untuk kompensasinya mungkin nggak dapet, tapi lucunya pas gue nyetir, bobot 1,9 tonnya itu nggak berasa ya gitu. Dan powernya tuh ada terus gitu loh. Dan apalagi ada boost nih namanya. Pas lo pencet tombol ini, lo ada dapat 10 detik, you get the most out of the power. Jadi ini tombol kesenangan gitu ya. Ini kayak M Sport-nya tuh unleash 100% pas lo mencet tombol ini. Sekali lagi deh. 10 detik. Gila, kenceng banget. Jadi kalau lo mau ngisengin orang di lampu merah gitu ya, pencet aja tombol itu. Kayaknya mereka will be surprised dengan mobil SUV, SAV tinggi bisa outrun mereka gitu ya. This is a fun button. Dan ada fitur-fitur lainnya gitu ya. Fitur di BMW entry level itu tergolong banyak gitu ya. Dan salah satu yang impress gue itu self parkingnya. Very accurate banget self parkingnya. Gue kemarin tuh nyoba untuk self parking mobil ini di tempat yang kosong gitu ya, parallel parking, dan sistemnya works flawlessly. Keren banget deh pokoknya. Dan nggak cuma parking doang, tapi kalau lo udah selesai parking dan lo mau keluar dari spot parkingnya, mereka bisa ngebantu juga nge-guide lo as if mobil ini tuh inget steps-steps awalnya pas parkir itu, dan it just reverse the steps gitu loh. Jadi safe to say mobil ini tuh bisa membantu lo dalam kondisi-kondisi parallel parking yang complicated, which is amazing untuk mobil di kelas ini gitu loh. Nah, untuk daily driving nih, karena kan mobil ini kan
segmennya itu entry level dan emang untuk dipakai sehari-hari ya, apalagi dengan compact size-nya. Mungkin di Jakarta itu lumayan cocok, dan gue 3 hari pakai mobil ini. I'm happy to say kalau mobil ini oke, enak untuk lo pakai harian. Although bantingannya ini itu nggak keras, nggak empuk juga, gue bilang. Kategorinya nggak empuk lah menurut gue ya. Tapi it's stiff, it's in between lah gitu ya. Jadi kalau kita melewati jalan ini seperti biasa, tetap ada travelnya gitu ya. Tapi maksudnya mungkin karena wheelbase-nya pendek dan dengan bobot 1,9 ton itu, mungkin nggak empuk-empuk amat sih menurut gue ya, tapi juga nggak keras amat gitu. Jadi it's in between, it's perfect enough untuk lo pakai harian. Dan handlingnya yang sebenarnya menurut gue lumayan enak ya. Mobil ini tuh gesit banget nih, lo kemana aja dia mengikuti dengan static gitu loh, gitu loh. Jadi untuk karakter driving pleasure-nya BMW itu masih kerasa banget, walaupun di EV model dan also di entry level BMW. What a machine. Nah, di depan sini juga ada head-up display gitu ya, yang jernih banget. Jadi kalau kalian lihat tuh POV dari gue sangat-sangat jernih, dan untuk ini settingnya bisa di custom ya. Dari tombol-tombol ini ada banyak tampilan di depan situ kalau lo mau. Instrument cluster pun juga bisa lo setting sesuai selera lo, mau bentuknya kayak gimana. Kalau gue sekarang tampilannya compass ya, jadi I know where I'm going. Jadi agak sedikit terasa ruggedness-nya gitu ya. Sebenarnya gue nggak tergila-gila sama mobil EV ya, tapi maksudnya kalau misalnya manufacturer kayak BMW ini membuat EV itu, oh by the way ada Hey BMW ya, jadi kalau kalau ini tiba-tiba suka muncul Hey BMW, open all the windows. Got it. Canggih banget kan? Hey BMW, close all the windows. Okay. Lumayan intelligent ya mobil ini ya. Nah, balik lagi kayak gue tadi, gue biasanya kalau mobil listrik itu nggak tergila-gila, tapi dengan manufacturer BMW ini dia bisa membuat BMW dulu dan EV second gitu loh. Jadi rasa mengendarai BMW, khas BMW itu tuh ada di mobil ini, even though mobil ini tuh listrik. Keren banget. Nah, kayak itu semuanya yang gue bisa ngomongin tentang BMW iX1 ini. Kayaknya udah siang juga, jadi mungkin kita balik dulu ke garasi, and we're gonna summarize my experience with the BMW iX1. Let's go. So guys, that's what I think of the new BMW iX1. What do you guys think? Lebih baik yang EV atau combustion engine? And is it a perfect daily car? Let me know in the comments below. Thank you guys for watching, and see you guys in the next video. Bye! BMW iX1. X1, the most legendary car in EV now. Interesting.